Selamat siang bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pembimbing PB PAK untuk pertemuan yang ke-6, dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah sejarah gereja mula-mula. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas tema baru yang berkaitan dengan sejarah gereja mula-mula. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita sudah akan melihat nanti bagaimana setelah kita tadi memahami soal latar belakang Paulus, lalu surat-surat kiriman Paulus secara menyeluruh, secara umum, lalu strategi Paulus dalam rangka menyampaikan Injilnya, ya, lalu bagaimana dia mengalami pertobatan dan kemudian melakukan misi, dan setelah itu kita akan melihat bagaimana perkembangan gereja mula-mula. Tadi saya katakan bahwa kisah para rasul itu adalah jembatan antara Injil dan surat kiriman Paulus. Untuk Injil, kisah para rasul itu menjadi jembatan pewujud nyataan nubuatan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, saya akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh, maka itu akan terwujud dalam kisah perjalanan para rasul yang mendirikan jemaat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perwujudan itu terjadi. Bagaimana gereja mula-mula itu mulai berdiri sebagai perwujudan dari nubuat Yesus akan lahir gereja di atas batu karang yang teguh. Nah, cuma memang ada perbedaan yang mendasar, nanti akan saya sampaikan bahwa perbedaan kita dengan Katolik soal dasar gereja. Kalau gereja Katolik menganggap bahwa dasar gereja itu ialah Petrus. Memang kalau Yesus berkata waktu itu, saya akan mendirikan jemaat saya di atas dasar yang teguh, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu kan Petrus. Sehingga mereka menganggap bahwa dasar gereja Katolik itu adalah Petrus. Lalu Petrus yang ada sekarang itu ialah Paus. Maka ada namanya successio apostolica. Jadi pengganti Petrus di bumi ini sebagai dasar gereja ialah Paus. Itu dikritik oleh Luther. Nah, Luther mengatakan dasar gereja itu bukanlah Petrus, tetapi Kristus. 1 Korintus 13 itu kan, bahwa segala gereja, dasar gereja itu adalah Kristus. Nah, itu. Jadi ini perbedaannya nanti, bahwa Katolik mendasarkan gerejanya pada Petrus, kalau kita aliran Protestan Reformis mendasarkan gereja kita pada Kristus. Nah, itu ya. Tapi sekarang kita akan bahas dulu gereja mula-mula. Latar belakangnya, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah kepada muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan di atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, tapi ke ujung-ujung bumi. Janji itu digenapi oleh Kristus dan perintah itu ditaati oleh para murid-muridnya. Jadi Yesus menjanjikan itu, lalu para murid mewujudkan janji itu. Nah, itu yang kita lihat dari latar belakangnya. Sekarang kita akan melihat permulaan gerejanya. Kalau istilah definisi gereja nanti kalian sudah pasti tahu lah ya apa itu definisi gereja. Gereja itu adalah dari sebuah kata eklesia bahasa Yunani
yang kata ada kerjanya kaleo, artinya aku memanggil atau memerintahkan. Nah, secara umum eklesia diartikan sebagai perkumpulan orang-orang. Tetapi dalam konteks perjanjian baru kata ini mengandung arti khusus, yaitu pertemuan orang-orang Kristen sebagai jemaat untuk menyembah Kristus. Nah, amanat agung yang diberikan Yesus Kristus sebelum naik ke surga betul-betul dengan setia dijalankan oleh para muridnya. Sebagai hasilnya lahirlah gereja baru. Baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan ke ujung dunia. Jadi kalau ini kita artikan sebenarnya, gereja itu dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, ya, kehendak Kristus. Dipanggil keluar, ya, dipanggil keluar untuk melakukan kehendak Kristus, menyembah Kristus. Dan akhirnya perwujudan itu dimulai oleh para murid melahirkan gereja di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di ujung bumi. Nah, kalau kita bahas sederhanakanlah sekarang itu, maka kita harus melahirkan gereja di Yerusalem itu ialah rumah kita. Rumah kita lah Yerusalem. Lalu setelah di Yerusalem ke Yudea, ke keluarga kita, keluarga terdekat. Samaria, orang-orang tetangga, orang-orang kantor kita. Ke tempat-tempat dunia di mana kita bekerja, ya, dunia bisnis, dunia masyarakat, ya, dunia ekonomi, ke seluruh dunia itu kita beritahu. Jadi mulai dari diri kita, rumah kita, baru keluarga kita, baru tetangga kita, baru masyarakat kita. Itu penyebaran firman. Lalu nanti akan di sana lahirlah gereja. Rumah kita itu adalah gereja kecil. Gereja kecil di mana ada ayah, ibu, anak, itu menjadi jemaat. Bapak sebagai imam, ibu juga sebagai pemimpin, lalu jemaatnya anak-anak. Itu menjadi gereja. Nah, seperti itu gereja. Jadi gereja kecil bertambah dengan gereja kecil, bertambah gereja kecil, dia menjadi gereja besar. Dihimpunlah dalam sebuah organisasi gereja. Nah, maka ada nanti gereja-gereja yang nasional, ada gereja-gereja yang mendunia, ada juga gereja-gereja lokal atau gereja-gereja suku. Nah, itu nanti permulaan gereja ini. Nah, kemudian kita lihatlah gereja di Palestina. Gereja pertama itu lahir di Yerusalem. Nah, Kisah Rasul 1:8. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul 1:8, bentar kita buka Kisah Rasul 1:8. Kisah 1:8. Jadi katakan begini, Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu yang menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan seluruh ke ujung bumi. Jadi pertama gereja perdana itu lahir di Yerusalem. Nah, kemudian Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus yang lain membawa Injil ke Yudea. Itu nanti Kisah Para Rasul 1-7, pasal 1-7, Petrus membawa Injil ke Yudea. Jadi ke Yudea, ya. Lalu Filipus membawa pergi ke Samaria dan sekitarnya. Nah, supaya kalian lihat pergerakan itu, ya, mulai dari Yerusalem
ke Yudea, baru nanti ke Filipus, ke apa? Ke Samaria. Nah, ke ujung dunianya itu nanti itu dikerjakan oleh Paulus. Kalau dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, itu masih dikerjakan para murid Yesus. Ini gereja di Palestina. Sekarang gereja di luar Palestina. Petrus membawa Injil ke Roma. Paulus ke Asia Kecil dan Eropa. Ini Paulus ke Asia Kecil dan Eropa. Apolos ke Mesir. Filipus ke Ethiopia. Sebelum tahun 100 Masehi, Injil sudah tersebar ke Syria, Persia, Afrika. Lalu ke ujung bumi, Syria, Persia, Gaul, Afrika Utara, Asia, ke Eropa. Nah, inilah persebaran dari gereja perdana di Palestina, lalu keluar Palestina. Nah, sekarang pertumbuhan dan tantangan setelah mulai gereja itu di Yerusalem, lalu tersebar ke seluruh dunia, lalu bagaimana pertumbuhannya dan apa tantangannya? Nah, gereja atau jemaat baru berdiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sangat nyata hadir di tengah jemaat. Namun demikian, tantangan dan kesulitan juga mewarnai pertumbuhan jemaat mula-mula itu. Tapi luar biasa justru karena keadaan yang sulit itu gereja semakin berkembang. Nah, pada mulanya gereja itu kan dilawan oleh kekaisaran kan. Tapi nanti akhirnya gereja menjadi agama negara kan. Nah, Kaisar Agustus mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Salah satu peraturan yang muncul pada masa pemerintahnya adalah menyembah kepada Kaisar sebagai dewa mereka. Walaupun mereka masih diizinkan melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kepercayaan asal mereka sendiri. Namun demikian, ada kekecualian untuk orang Yahudi yang mempunyai agama Yudaisme yang menjunjung tinggi monoteisme. Mereka tidak diharuskan untuk menyembah kepada Kaisar. Hal ini terjadi karena mereka takut kalau orang Yahudi memberontak. Kemudian kehadiran agama Kristen saat itu pada mulanya dianggap sebagai salah satu sekte agama. Masih kecil, dianggap sekte. Tidak ditakuti. Itu sebabnya orang Kristen pertama tidak diharuskan untuk menyembah kepada Kaisar. Tetapi setelah orang-orang Yahudi secara terbuka memusuhi orang-orang Kristen, yang puncaknya pada peristiwa penyaliban Yesus, barulah pemerintah Romawi melihat kekristenan tidak lagi sekte Yudaisme, tetapi sebagai agama baru. Nah, sejak saat itu, keharusan menyembah kepada Kaisar pun diberlakukan untuk orang-orang Kristen. Kepada mereka yang tidak patuh pada peraturan ini, mendapat hukuman dan penganiayaan yang sangat berat. Ini tantangan. Ini tantangannya. Bagaimana orang Kristen pada saat itu menghadapi agama negara, yaitu Kaisar. Nah, kemudian yang tantangan berikutnya ialah penganiayaan terhadap orang Kristen. Salah satu bukti kesetiaan orang Kristen kepada Kristus ditunjukkan dengan secara setia menjalankan pengajaran Alkitab dan menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Seperti tadi, ketika Kaisar mewajibkan orang Kristen untuk menyembah Kaisar, mereka tidak mau. Karena sebab itulah orang Kristen sering harus membayar harga yang mahal demi kepercayaan mereka kepada Kristus, antara lain dengan penganiayaan. Mengapa terjadi penganiayaan itu? Ada beberapa sebab. Karena orang Kristen menolak untuk menyembah Kaisar. Itu tadi. Jadi orang Kristen itu menolak menyembah Kaisar Agustus tadi. Yang kedua, karena orang Kristen dituduh melakukan hal-hal yang menentang kemanusiaan. Orang Kristen dituduh menentang kemanusiaan. Misalnya menjadi tentara, nggak mau mereka menjadi tentara. Mengajarkan tentang kehancuran dunia, membiarkan perpecahan keluarga. Ini tuduhan dari kekaisaran kepada orang-orang Kristen.
Nah, karena orang Kristen dituduh mempraktikkan immoralitas dan kanibalisme karena makanlah, minumlah, ya, makanlah dan minumlah, inilah darahku, inilah tubuhku, itu dituduh mereka sebagai kanibalisme dan immoralitas. Nah ini jadi tantangan kepada orang Kristen itu pada awal-awal gereja mula-mula sangat besar. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang dilakukan kepada orang Kristen waktu itu, cum kudus, bermabukan, dosa inses, makan darah dan daging manusia. Ini penganiayaan pada abad-abad pertama. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat besar. Lalu kalau pada awal abad pertama mereka misalnya menghadapi tantangan seperti itu, apakah mereka ciut atau takut? Tidak. Maka ada pendapat mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibabat orang-orang percaya ini, maka semakin merambat perkembangan kekristenan. Ini hebatnya orang Kristen. Semakin dibabat, semakin merambat. Bahkan ada mengatakan darah orang martir adalah benih Injil. Darah orang martir adalah benih Injil. Ketika Stefanus dibakar, dilempar di kisah para rasul tadi, maka semakin tersebar Injil. Bertobat Paulus kan. Ketika Liman dan Munson darahnya mati di Lubupini, maka kekristenan tersebar di tanah Batak. Ini contoh bagaimana penganiayaan itu tidak menghentikan kekristenan. Tapi penganiayaan itu semakin mengembangkan kekristenan. Nah, ini pengajaran-pengajaran yang menarik dari sejarah itu ya. Sehingga kita tidak akan takut dengan penganiayaan. Karena sejak semula kekristenan itu sudah mengalami penganiayaan. Mulai dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Lalu setelah agama Kristen semakin banyak mengalami penganiayaan, mereka tidak berhenti. Nah ini yang kita lihat sejarah-sejarahnya. Kalau sejarah penyebaran kekristenan itu. Nanti kalau kalian misalnya belajar sejarah gereja pun, kalian akan melihat penganiayaan itu. Dan itu menjadi peluang penyebaran kekristenan. Nah itu yang kita lihat penganiayaan terhadap orang Kristen. Lalu apa hasil dari penganiayaan itu? Memang ada banyak orang Kristen yang mati dalam penganiayaan dan pembunuhan. Namun jumlah orang Kristen tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah banyak. Jadi kalaupun mengalami penganiayaan, tapi mereka semakin bertambah banyak. Orang Kristen semakin berani. Bukan semakin takut, semakin berani. Sekalipun dianiaya, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Nah, orang kekristenan semakin menyebar keluar dari Yerusalem, bahkan ke seluruh dunia. Bahkan orang-orang Kristen semakin memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka betul-betul menjadi saksi yang hidup. Ini hasil dari penganiayaan. Nah, dengan demikian, kalau kita nanti belajar sejarah gereja atau sejarah kekristenan pada awal-awal, penganiayaan itu bukan bagian atau apa namanya pengalaman baru bagi kita, bukan. Itu sudah pengalaman yang bertahun-tahun bahkan berkarat ya. Tapi ketika orang Kristen dianiaya, orang Kristen tidak pernah berhenti. Kalau nanti kalian baca bagaimana sejarah Kekristenan masuk ke Indonesia, masuk ke Cina, masuk ke India, masuk ke Afrika, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak ada yang langsung diterima begitu saja, tapi mengalami tantangan. Dan ketika menghadapi tantangan, orang Kristen itu tidak pernah takut, ya, tidak pernah mundur dalam tantangan itu.
Nah, kalau di Indonesia nanti banyak sekali cerita-cerita itu kan, mulai dari Tanah Batak misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, di Borneo, di Papua, itu sampai sekarang ya, sampai sekarang ketika kita melihat penganiayaan kepada orang-orang percaya. Kasus terbaru yang kalian sudah dengar mungkin Muhammad Kece ya. Sudah pernah dengar bagaimana Muhammad Kece yang disiksa oleh Irpol Napoleon. Itu kan karena dia menerima Kristus, lalu dipenjara sekarang, lalu di penjara itu bertemu dengan Napoleon. Napoleon benci kepada Muhammad Kece yang menghina Nabi mereka, lalu mereka menganiaya Muhammad Kece. Sama seperti Syarifuddin yang juga dipenjara, dia sudah keluar sekarang. Nah ini contoh-contoh ketika orang menerima Kristus, mereka mengalami penganiayaan. Apakah ketika misalnya Syarifuddin di penjara, dianiaya, dia langsung meninggalkan Kristus lagi, lalu dia balik ke agama awalnya? Tidak. Apa misalnya Muhammad Kece yang sekarang viral itu kan, yang dikeroyok habis-habisan oleh kelompok Bonaparte, akan kembali kepada agama Islam misalnya? Belum tentu. Karena orang Kristen itu semakin mengalami penganiayaan, dia semakin berani. Dan dia semakin meyakini ada Tuhan yang menolong dia. Nah itu ya, itu orang yang datang ke kita. Kita yang sudah Kristen sejak awal, kalau kalian misalnya mengalami penderitaan, apakah kalian akan masih bertahan dengan iman? Nah ini menjadi tantangan. Ada orang ketika dia tidak diberi jabatan, lalu ditawarkan jabatan tetapi harus berbalik agama, dia langsung terima. Itu orang-orang yang imannya lemah. Dia masih tergiur dengan kekayaan dunia, harta dunia. Itu kalau dia tergiur dengan harta dunia, memang bisa menjual iman. Jadi kalau kita menjual iman, ini yang bahaya. Nah nanti sebagai guru pendidik, kalian harus benar-benar meyakinkan kepada para murid bahwa pendidikan itu akan membuat kita semakin menyadari bahwa dengan iman yang kita pegang itu, sekalipun ada banyak penganiayaan, sekalipun banyak tantangan atau sebanyak godaannya, ya janganlah mengganti iman. Ya janganlah mengganti iman, tetapi tetap bertahan. Itu bagian daripada kehidupan orang Kristen. Oke, sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Nah, bagaimana sejarah gereja mula-mula ya, mulai dari awal, lalu perkembangannya ke seluruh dunia. Ini masih pengantar-pengantar. Kalau untuk mendalami sejarah gereja itu kan nanti kalian masuk kepada sejarah gereja kan, sudah masuk pada mata kuliah sejarah gereja kan? Sudah masuk kepada mata kuliah sejarah gereja semester ini? Belum? Ada mengontrak mata kuliah sejarah gereja semester ini? Enggak ada, Pak. Ada. Berarti nanti semester depan kalian akan belajar sejarah gereja. Nanti di situ akan kalian melihat bagaimana sebenarnya perkembangan gereja sejak awal hingga sekarang. Nanti bagaimana masuknya ke Kristenan ke Tanah Batak, bisa ke Tapanuli, bisa ke Karo. Kalau ke Tapanuli kan di Parosoat, kalau di Karo kan di Buluh Awar. Dari situlah menyebar ke Kristenan ke masing-masing tempat. Nah itu ya. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Atau kurang memahami atau bagaimana? Masih mengikuti pelajaran ini apa tidak? Kadang nanti saya ngomong terus tapi tidak diikuti, sayang juga gitu. Masih memahami sampai di sini? Sampai pada titik ini? Bagaimana? Masih paham? Halo? Apakah masih bersama saya apa tidak ini?
Masih, Pak. Ya, bagaimana? Paham enggak materi-materi yang kita bahas hari ini? Paham atau tidak? Paham? Atau kurang paham? Paham, Pak. Paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas topik Paulus dan kehidupannya. Jadi nanti minggu depan kita akan mendalami lebih komprehensif tentang Paulus dan kehidupannya. Baru setelah itu nanti kita akan masuk pada pembahasan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, yang 13 surat, dan nanti pada surat-surat umum dan surat am, lalu kita akan membahas juga soal kitab Wahyu atau Apokrif. Oke, demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan minta untuk memilih salah satu dari antara kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Erwin untuk membawa doa penutup kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada ya Bapak, di mana pada siang hari ini kami sudah selesai menjalani kuliah Bapak. Ya Bapak, kiranya berkati apa yang kami pelajari mulai dari tadi Bapak. Ya Bapak, apapun aktivitas kami yang selanjutnya, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapak. Ya Bapak, baik dosa yang kau perbuat, yang kau hapuskan Bapak. Agar berkat yang kau limpahkan tidak terhalang oleh terima dan sempurnakan doa kami dalam nama Nabi Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat siang, selamat istirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Kita jumpa besok lagi. Selamat siang. Selamat siang, Pak.